Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fibigan Benarivo dan ini teman saya Andreas Karinamani. Oke, di sini kami bertiga akan mendiskusikan tentang pemanfaatan teknologi di saat pandemi. Oke, langsung aja ya teman-teman, simak diskusi kami. Ini guys, kita kan mau nanya buat kalian nih, selama pandemi ini dampak buat kalian itu apa? Andreas dulu. Selama pandemi ini dampak di keseharian saya ya sangat berpengaruh. Contohnya seperti bekerja, jam kerja berkurang dan perekonomian otomatis berkurang. Nah, dan juga berpengaruh buat kebutuhan sehari-hari di lingkungan keluarga ya. Contohnya makan, otomatis kan kita bingung mau belanjanya di mana. Itu aja sih sangat berpengaruh. Lalu buat Ansori, pandangan tentang dampak ini? Dari segi juga kata Andreas, kegiatan juga akan berkurang, nggak seperti sebelumnya. Seperti aktivitas di luar juga dibatasi kan, nggak sepenuhnya berjalan juga dengan bagus. Kita juga banyak keluhan dari masyarakat juga, perekonomian kan otomatis berkurang. Itu seperti itu. Oke. Negatif. Oke, lalu ini kan dari pemerintah sendiri ya, ada himbauan di rumah aja, kalian tahu kan? Lalu dari pemerintah itu ada protokol kesehatan, ada protokol yang namanya tuh di rumah aja. Lah, misalkan nih kalau kalian di rumah, hal yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi kejenuhan itu dan mengurangi dampak dari korban COVID ini gimana? Selama kalau di rumah ya, dari Andreas dulu deh. Kalau menurut saya sih himbauan di rumah itu saya nggak setuju karena masa pandemi ini ya. Dan untuk menghilangkan kejenuhan kita di setiap hari di rumah, kita dapat menggunakan kecanggihan ini teknologi. Apalagi saat ini kan di rumah otomatis kita menggunakan YouTube lah buat menghilangkan kejenuhan. Kita bisa nonton dan juga kita bisa belajar online. Dan itu juga sangat mempengaruhi berkurangnya yang positif COVID ya. Nah, kalau untuk Ansari sendiri gimana? Ya, kalau menurut saya untuk mengurangi kejenuhan, kurang lebihnya teknologi itu kita bisa nonton yang gratis kan banyak sekarang, bukan di kota doang ya. Dan itu bisa dia belajarnya juga bisa lihat tutorial. Kita kan belajar dari rumah, kita nggak sulit sekali sih meskipun di rumah itu belajar online. Kita kan ada tutorial di internet, dan juga untuk menghilangkan itu bisa lihat hiburan juga di berbagai macam channel gitu. Dan untuk menjaga kesehatannya misalkan kita olahraga itu bisa mengurangi kejenuhan juga. Oh ya, sama dari pemerintah juga kan, kalau kita tuh mau berbelanja ya ke tempat mall atau mana kan dilarang kan karena adanya keramaian. Nah, di saat pandemi ini kalian tuh jika misalnya kalian pengen belanja tapi tuh dilarang ke tempat keramaian, pemanfaatan teknologi seperti apa yang kalian jelaskan buat orang-orang di sana buat mengikuti seperti kalian? Nah, kalau itu seperti yang saya katakan tadi, memanfaatkan kecanggihan teknologi saat ini. Nah, kecanggihan teknologi saat ini kan kita bisa menggunakan Lazada. Lazada di situ kita bisa mengorder barang untuk
memperlengkapi kebutuhan kita itu ya lengkap lah. Itu ada mau belanja apa aja ada lah bilang. Lengkap ya? Lengkap, sangat lengkap di situ. Nah itu sangat berfungsi selama pandemi ini. Kan nggak cuma Lazada doang ya, masih ada yang lain. Masih ada contohnya Tokopedia. Nah Tokopedia kan lengkap juga, bahkan di situ ada juga gratis ongkir. Mas Sori bisa menambahkan atau ada yang lain pendapatnya? Kurang lebih hampir sama ya jawabannya sama Andreas. Langsung juga kan bisa online shopping, bisa online juga, dan itu dimanfaatinnya juga bisa menghasilkan uang, bisa juga kan teknologi itu bisa jualan. Selain itu ada apa ya, kita kalau punya skill misalnya ini di belajar ya, misalnya bisa dimanfaatin juga skillnya kita, misalnya di desain grafis yang bermanfaat kayak blog-blog itu bisa dimanfaatin juga sebagai media sosial gitu. Lebih seperti itu. Kalau dari segi memanfaatkan teknologi yang kalian jelasin, itu kan pasti ada hal yang positif. Hal positif apa yang bisa kalian dapat dari pemanfaatan teknologi itu, Andreas? Kalau menurut saya positifnya kita mengurangi aktivitas di luar rumah. Yang kedua mengurangi yang terkena positif corona. Nah, itu sih karena dengan adanya teknologi ini kita kan bisa mengakses atau berbelanja, berinteraksi ya benar di dalam rumah tanpa keluar rumah. Lalu kalau untuk Ansori sendiri itu gimana? Saya ya seperti itu. Dampak positifnya itu bisa mengurangi aktivitas juga, bisa mempercepat kegiatan. Kalau kita ada kegiatan lain, kita meskipun sesibuk apapun, kita bisa melewati handphone juga kan, bisa berinteraksi lagi, lebih cepat, mempercepat ke inilah kegiatan kerja. Lalu dari dampak negatif kan ada pastinya ya. Kalian pasti punya masalah dalam ketika berbelanja online. Kalian pasti menemui hal-hal negatif atau ada kesalahan lah. Itu apa? Nah, kalau begitu, jika kita mengorder barang, kita lihat dulu deskripsinya. Dampak negatif, Iya. dampak negatif yang pernah kalian alami. Dampak negatifnya. Dampak negatifnya yang pernah saya alami, barang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau yang ada sesuai dengan gambarnya. Nah, yang kedua adanya penipuan. Itu penipuan pernah terjadi penipuan seperti apa itu? Penipuan maksudnya adalah akun fake gitu ya. Nah, ternyata dia itu bukan pemilik barang. Oh, jadi akun itu hoax. Ya, hoax. Cuma postingan dari produk-produk, Ya, tapi bukan dia yang jual. Ya, Cuma ya. ingin memanfaatkan akun tersebut buat keuntungan mereka gitu. Ya. Ada lagi? Jadi sih kalau menurut saya yang pernah saya alami. Lalu untuk Ansar sendiri pernah nggak ngalamin hal kejadian yang sama atau yang lain? Kurang lebih seperti itu sama. Lainnya dampaknya kayak Andreas gitu, tidak sesuai keinginan. Cuman cara menanggulanginya kita harus benar-benar ini cari ranting atau kita beli barang misalnya ya, penilaiannya itu yang bagus, dan penilaiannya itu harus dilihat dari pembeli juga, bukan dari yang penjual. Itu bisa dibuat apa ya, dari pembeli itu ranting-ranting dari pembeli misalnya bagus ini ternyata tinggi ya, artinya itu bisa dibeli. Lalu dari dampak positif dan negatif yang udah kalian ceritain tadi itu kan banyak banget kan ya. Lalu sekarang cara mengatasinya agar kalian nggak tertipu oleh akun-akun yang
hoax atau apa gitu, cara mengatasinya biar kalian antisipasi itu gimana dari Andreas? Cara mengatasinya kalau menurut saya Nah, kita melihat deskripsi, contohnya komentar-komentar dari customer lain. iya. Otomatis dia kan memberikan komentar, wah ini barang bagus, pengirimnya juga baik, customer juga melayani dengan baik, bagus. Nah otomatis itu kan bukan akun fake. Iya. Nah yang kedua kita melihat ya, nah yang kedua kita melihat kalau memang barangnya asli, kita juga melihat dari deskripsi komentar dari teman lain. Otomatis kan mereka memfoto barang yang mereka pesan, wah ini barangnya bagus, bahannya recommended lah. Nah itu sih. Dan juga kita melihat bintang-bintang kan, otomatis di ini kan ada bintangnya gitu, bintang berapa dia. Oke, terima kasih Andreas. Lalu Ansori gimana? Ini cara ngatasi ya, Mbak? Seperti itu ya, Sama terus nih, sama terus nih. Yang lain dong. Gimana? hampir sama kayaknya jawabannya. Kalau belajar dari online itu seperti itu memang. Kan apa ya, kita lihatnya itu dari sisi pembeli sama toko. Pembeli kan kayak yang menerima juga kan, bahkan seperti kita. Kalau dari kurir, kalian memang nggak ini, maksudnya nggak takut kalau kurir itu salah gitu, salah dalam arti ngirim barang, kayak ya kan bisa pernah kejadian tuh. Oh, itu dari Dari beberapa biasanya orang. dari penjualnya itu kurang berhati-hati dalam packing, hanya itu seperti itu, dan memilihnya atau pakai itu kurang bagus nantinya, packingnya kurang bagus, jadi gampang misalnya pecah belah itu kan harus benar-benar packingnya harus benar-benar untuk pecah belah, yang dibungkusnya itu harus benar bagus, benar aman, barangnya nyampe itu aman, meskipun kebalik sedikit nggak pecah. Tapi kalau ketika kalian berbelanja online tuh pernah nggak barangnya nyasar ke tempat orang lain? Pernah nggak? Belum sih. Oh saya belum sih. Itu tergantung dari kita. Tergantung dari kita. Itu tergantung kita Pengalamannya benar. Iya benar. Ya oke, cukup segitu aja ya. Semoga dengan diskusi kita kali ini kita bisa share informasi yang benar. Apalagi di masa pandemi ini ya, kurangilah aktivitas di luar rumah. Walaupun kita punya urgen di luar rumah kan menggunakan hand sanitizer dan masker. Oh iya. Dengan jarak 1 meter. Kita sudah jaga jarak. Iya. Oke, sebelumnya terima kasih jawaban-jawaban kalian sangat good, sangat luar biasa lah. Semoga next time kita bisa ngobrol-ngobrol seperti ini lagi ya, seru-seruan. Terima kasih lah pokoknya. Bagi informasi lah saya bagi. Iya, sering saya informasi. Jadi saya juga tahu positifnya apa, negatifnya apa untuk next time berbelanja online nggak seperti kalian. Oke ya, terima kasih. Guys, kalian kan udah dengar tuh diskusi antara kami. Kesimpulannya yaitu selalu hati-hati ketika kalian berbelanja online. Terus jika keluar rumah kalian harus mengikuti protokol kesehatan. Kemudian kalau kalian di rumah aja, kalian seharusnya tuh memanfaatkan teknologi yang lebih positif lagi, seperti teman-teman seperti teman-teman yang di samping saya ini. Semoga informasi ini bisa membantu kalian lebih antisipasi lagi dalam berbelanja online. Semoga tidak mengalami hal-hal yang negatif. Mungkin itu aja. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, ada yang ketinggalan nih. Jangan lupa ya
sebelum kalian bepergian jauh atau berada di mall atau di kafe di tempat keramaian, jangan lupa pakai hand sanitizer untuk melindungi kalian dari COVID-19 dan memakai masker seperti kita ini. Oke? Nah, jangan lupa juga memanfaatkan kecanggihan teknologi saat ini. Oke? Dan jangan lupa jaga kesehatan dalam olahraga meskipun di mana saja di rumah bisa. Salam sehat. Sehat.